Specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Ada apa datang ke sini? Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya mendengar sendiri di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar kata Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena hasil dimanfaatkan. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka sekarang. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lain. kita berangkat ke kediaman Soekarno sekarang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama, kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena itulah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan?
Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih sangat kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Ini, gorak leherku. Saudara boleh memendukku sekarang juga. Saya tidak bisa lepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Soekarno, tenanglah, hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Itu mereka tadi memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak karena menurut saya semua harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar, kita seharusnya membicarakannya dengan rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tidak menyetujui berita ini. Gini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Bagaimana jika kita bawa ke Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Judanco Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daldan yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Apa-apaan kalian ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya izinkan kalau saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, silahkan kalian bersiap-siap. Kami akan tunggu di luar. Mari. Sudah selesai, ayo kita berangkat. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Wikarna. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif apabila kalian menahan dua tokoh nasionalisme itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, tapi mereka saja menolak. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Percayalah, selambat-lambatnya besok pukul 12. Jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaannya, nyawa saya taruhannya. Ya sudah, kalau begitu saya akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta?
Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta. Ya, sekarang juga, Bung.